Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Khotbah kita pada minggu hari ini tertulis dalam Keluaran 23 ayat 1-9. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutar balikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, Allah telah menuntun umat Israel keluar dari perbudakan Mesir, membebaskan mereka dari penderitaan dan kesengsaraan. Dan Allah menuntun mereka menuju ke tanah Kanaan. Karena itu, Tuhan mempersiapkan umat Israel menjadi bangsa yang taat, setia, takut akan Tuhan. Tuhan ingin mereka menjadi bangsa yang hidup dalam kasih, kebenaran, dan keadilan. Untuk itulah Allah menetapkan aturan-aturan dan perintah yang harus mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Antara lain, di ayat 1 dikatakan, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Kebohongan juga disebut sebagai kepalsuan, yang adalah jenis penipuan dalam bentuk pernyataan yang tidak benar, terutama untuk maksud menipu orang lain. Kita mau lihat ada beberapa bentuk kebohongan yang harus kita hindarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, bentuk kebohongan yaitu berdusta dan bersaksi dusta. Artinya mengatakan hal yang tidak benar untuk menyesatkan. Berdusta berarti berbicara dan berbuat melawan kebenaran dan menyesatkan orang yang mempunyai hak untuk mengetahui kebenaran. Jadi dengan kita berdusta, orang yang seharusnya mengetahui kebenaran, dia menjadi tidak tahu kebenaran. Bahkan sebaliknya, dia akan semakin mengetahui sesuatu itu dari sudut kesalahannya saja. Kemudian kebohongan itu bisa dalam bentuk rekayasa atau manipulasi, yaitu menyiasati atau mengarahkan orang lain ke suatu tujuan yang merugikan orang lain tapi menguntungkan dirinya sendiri. Itulah rekayasa. Dan kebohongan yang ketiga, kita mungkin sering mendengar asal Bapak senang, ABS. Yaitu mengucapkan kata-kata manis dan sikap manis yang dilakukan hanya sekedar untuk menyenangkan atasan. Mengucapkan kata-kata manis hanya untuk sekedar menyenangkan orang tua, menyenangkan hati teman, dan lain sebagainya. Meskipun sebenarnya kata-kata yang dia ucapkan itu jauh dari kebenaran, bahkan salah sama sekali. Ada mungkin orang yang dengan manis mengatakan, wah, kamu sekarang sudah semakin sukses ya katanya. Padahal dia melihat biasa-biasa aja. Yang penting orang itu senang. Atau sebaliknya, dia melihat seseorang, dia akan mengatakan, kamu kelihatan semakin cantik. Padahal orang itu semakin jelek atau biasa-biasa saja. Yang penting orang senang, itu kebohongan. Dan kemudian kebohongan yang berikut adalah fitnah. Fitnah suatu perbuatan yang sangat jahat sebab orang yang difitnah itu tidak ada atau tidak hadir dan tidak mengetahui
apa yang orang lain katakan tentang dia, dan ia juga tidak dapat membela dirinya. Jadi dia difitnah tentang sesuatu hal yang tidak benar untuk menjelek-jelekkan dia. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita perhatikan dalam Tita ke-9, dikatakan jangan engkau berdusta. Maksudnya, jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu untuk merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Jadi kalau kita hanya mendengar berita yang belum jelas, kita tidak boleh memberitakannya. Tapi kita harus memberitakan hal-hal yang benar saja mengenai seseorang sampai kita jelas mengetahui kebenaran persoalannya atau kesalahan yang memang sebenarnya ia perbuat. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita lihat lebih lanjut aturan dalam ayat 1b dikatakan, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dan menjadi saksi yang tidak benar. Sekarang mari kita ingat, apakah kita pernah membantu orang yang bersalah? Apakah kita pernah menjadi saksi dari orang yang bersalah dan kita membenarkan kesalahannya? Maka jika kita mempunyai kesempatan untuk menjadi saksi dalam sebuah perkara, baik itu dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan, maka kita harus menjadi saksi yang jujur, yang tidak memutarbalikkan kebenaran. Jadi jangan kita menjadi saksi padahal kita tidak tahu persoalan yang sebenarnya. Jangan kita menjadi saksi padahal kita tidak melihat persoalan yang sebenarnya. Sehingga kita menjadi saksi palsu dan membenarkan yang salah dan menyalahkan orang yang benar. Namun kita harus berani mengatakan orang yang bersalah itu salah dan orang yang benar itu benar. Jangan kita katakan yang salah itu benar karena kesaksian palsu kita. Mungkin karena ia teman karib kita, atau mungkin karena ia orang tua kita, anak kita, atau mungkin karena dia pimpinan kita. Jadi kita membela dia meski dia sudah melakukan kesalahan. Tapi karena kita takut atau toleran kepada dia, maka kita bela dia dalam kesalahannya. Jika masih ada di antara kita yang suka berbohong, yang suka berdusta, ingatlah bahwa kita akan menerima hukuman di dalam laut yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Dalam Wahyu 21 ayat 8 dikatakan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, perintah selanjutnya dikatakan janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Jadi di sini Allah menginginkan kita untuk tidak mudah terombang-ambing. Tidak gampang terikut-ikut terhadap hal yang salah. Kita harus tegas mengatakan tidak pada kejahatan dan harus punya pendirian untuk tetap setia dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Jadi jangan karena kita lihat situasinya orangnya sedang banyak, di sini kelompoknya sedikit, di sini suaranya lebih banyak, di sini suaranya lebih sedikit, kita condong ke suara yang banyak. Padahal suara yang banyak itu belum tentu benar. Ada orang yang sering dia melihat mana yang paling banyak, ke situ dia. Tapi kita lihat, padahal ternyata mereka melakukan kejahatan dan dosa. Seperti yang dilakukan oleh orang banyak terhadap Yesus yang mengatakan salibkan dia. Padahal mereka lakukan adalah perbuatan jahat dan dosa. Tapi segelintir orang tidak ikut kepada mereka karena mereka tahu bahwa mereka berbuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam ayat 3 dan 6, bagaimana sebaiknya perlakuan kita terhadap perkara orang miskin atau orang-orang yang lemah? Orang miskin harus kita tolong, orang miskin harus kita lindungi, harus kita kasihi, namun kita juga harus berlaku tegas kepada mereka. Jika ia melakukan kesalahan atau kejahatan, kita tidak boleh memihak padanya dengan alasan kasihan, hingga kebenaran tidak kita tegakkan. Jadi bisa saja ketika seorang yang miskin atau yang lemah, dia melakukan kesalahan atau kejahatan, kita membelanya. Kenapa? Kasihan kalau dia sampai dihukum. Kalau nats ini dikatakan, ayat 3 dan ayat 6 ini, kita lihat bahwa kita harus berlaku tegas.
Jika memang ia melakukan kesalahan dan kejahatan, kita tidak boleh memihak kepadanya dengan alasan kasihan. Tapi sebaliknya, jika ia memang benar, maka kita harus memihak kepadanya meskipun lawan perkara dari orang miskin ini kebetulan adalah orang kaya, atau kebetulan adalah sahabat kita, atau keluarga kita, atau mungkin pejabat. Kita tidak boleh berpihak kepada mereka yang tidak benar karena kita mempunyai hubungan yang dekat kepada mereka, atau mereka mempunyai kekayaan, atau mereka mempunyai jabatan dan status yang lebih tinggi dari si miskin yang melakukan kebenaran tadi. Sebab itu Allah menegaskan dalam ayat ini, Allah memerintahkan pada kita agar bersikap adil terhadap semua orang. Kita tidak boleh memihak pada orang miskin atau tidak boleh memihak pada orang kaya. Jadi di sini kita tidak boleh memihak kepada siapapun, baik kepada orang kaya maupun kepada orang miskin. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita harus berpihak kepada keadilan dan kebenaran. Itu yang harus kita lakukan. Saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus, Allah ingin agar kita hidup dalam kebenaran dan keadilan, juga dalam kasih. Itu sebabnya dalam ayat 8 juga dikatakan, jangan menerima suap. Jangan menerima suap, atau dikatakan sogokan, karena akan mengakibatkan mata orang yang melihat menjadi buta. Yang melihat artinya karena telah menerima suap atau uang sogok tadi, maka ia tidak dapat lagi melihat mana yang benar dan mana yang salah. Matanya terbuka namun tidak bisa melihat, buta secara rohani. Dia dibutakan. Tadinya dia akan memutuskan perkara itu dengan baik, yang salah dia salahkan, yang benar dia benarkan, meskipun orangnya ini tidak memiliki uang, meskipun ini memiliki uang, tapi ketika dia salah, dia salahkan. Orang yang tidak memiliki uang, meski dia benar, dia benarkan. Tapi ketika dia menerima suap dari pihak tertentu, maka matanya menjadi buta. Dia memutarbalikkan fakta. Dia memutarbalikkan kebenaran, sehingga yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar. Dan biasanya hal ini terjadi antara orang kaya dengan orang miskin. Orang yang mempunyai harta, orang yang mempunyai uang, hal yang tidak benar bisa menjadi benar. Karena orang yang memiliki uang atau harta memberi uang atau menyuap agar perkara mereka menang meskipun ia salah. Tuhan sangat tegas mengatakan, jangan menerima suap. Sebab suap itu dapat membutakan mata kita. Sebab suap dapat memutarbalikkan kesalahan itu menjadi kebenaran. Jangan sampai itu terjadi. Tuhan memperingatkan umatnya supaya tidak tergoda untuk melakukan suap, karena suap adalah tindakan yang tidak menguntungkan orang lain, merugikan orang lain, dan hanya menguntungkan dirinya sendiri. Jadi dia tidak peduli. Mau orang itu sengsara, mau orang itu masuk penjara, dia nggak peduli. Yang penting dia selamat. Yang penting dia memiliki apa ya yang menjadi tujuannya. Dalam Matius 16 ayat 26 dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Maka celakalah orang yang memiliki uang, memiliki jabatan, memiliki harta dari hasil suap dan hasil korupsi. Jadi ketika dia sudah jatuh kepada prinsip cinta akan uang, maka dia akan menerima suap dan dia akan melakukan korupsi. Maka disitulah dikatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Allah sangat membenci dan akan menghukum orang yang melakukan suap. Dalam Ayub 15 ayat 34b dikatakan, karena kawanan orang-orang fasik tidak berhasil dan api memakan habis kemah-kemah orang yang makan suap. Allah menghukumnya, membinasakan mereka. Allah mencintai kebenaran, maka celakalah mereka yang membelokkan kebenaran dengan uang, harta, atau jabatan yang ada pada mereka. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, perintah yang selanjutnya dikatakan, orang asing janganlah kau tekan. Karena kamu sendiri
telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Ini tegas dikatakan oleh Allah. Mereka harus tetap mengingat siapa mereka dahulu. Jangan pernah lupa pengalaman tentang masa lalu saat mereka menjadi orang asing di negeri orang, di tanah Mesir. Mereka tertekan, mereka tertindas, mereka tidak mendapatkan keadilan. Hanya belas kasihan Allah lah yang telah melepaskan mereka. Itu sebabnya dikatakan bahwa kita juga harus mengerti bagaimana kondisi dari orang asing yang tinggal di sekitar kita. Kita harus melakukan kebaikan kepada mereka. Kita harus tetap menolong mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus, kita lihat dalam nats kita hari ini, orang yang lebih cinta akan harta dan uang, ia akan selalu berusaha mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dan selalu merugikan orang lain dengan menghalalkan berbagai cara, seperti menerima suap, melakukan korupsi, menipu, dan lain sebagainya. Dan kita lihat dalam ayat 4 dan ayat 5, kita sebagai umat Tuhan dituntut bukan hanya sekedar mengetahui tentang kasih dan tentang perbuatan baik dan kebenaran, tetapi juga harus mau melakukan perbuatan baik. Ada orang yang mengatakan, kalau saya tentang firman itu, saya sudah tahu semuanya. Saya tahu bagaimana melakukan kasih. Saya tahu bagaimana tentang keadilan. Saya tahu bagaimana itu tentang kebenaran, katanya kan. Tapi dia tidak pernah mau melakukannya. Dalam nats ini kita lihat ayat 4 dan ayat 5, Tuhan tidak hanya menuntut kita untuk hanya sekedar mengetahui tentang kasih, sekedar mengetahui tentang perbuatan baik dan tentang kebenaran, tidak. Tapi Allah menginginkan kita supaya kita melakukan perbuatan baik, supaya kita mengasihi dan melakukan kebenaran tersebut. Kalau dalam Yakobus 4 ayat 17 dikatakan, jika seorang tahu bahwa ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Mengasihi Allah, mengasihi sesama, mengasihi musuh adalah hal yang baik. Tetapi kita tidak melakukannya, itu adalah dosa. Menghormati orang tua, menolong orang lemah, menegakkan kebenaran, itu adalah hal yang baik, yang kita ketahui. Tetapi kita tidak melakukannya, maka kita sudah berdosa. Jadi mari kita ingat, apapun yang telah kita ketahui tentang firman Tuhan, tentang hal-hal yang baik, tentang keadilan, tapi kita tidak melakukannya, itu adalah dosa. Jadi jangan kita bangga. Aku sudah banyak mengetahui firman Tuhan. Aku sudah banyak mengetahui tentang kebaikan. Tapi kita tidak melakukannya, kita berdosa. Maka mari kita hitung berapa banyak dosa yang telah kita lakukan karena kita tidak melakukan kebaikan-kebaikan yang telah kita ketahui. Berapa banyak perbuatan-perbuatan baik yang kita ketahui, tapi tidak kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, di sini dikatakan, jika melihat lembu atau keledai yang tersesat, maka kita harus menuntunnya pulang. Tidak peduli itu milik siapa, meskipun itu kebetulan milik musuh kita. Jika melihat keledai musuh yang rebah karena bebannya terlalu berat, tolonglah ia. Jika kita tidak mau menolongnya, tidak melakukan perbuatan baik hanya karena dia musuh kita, maka kita sudah berdosa. Jadi kita lihat di sini, menolong lembu atau keledai musuh berarti kita berbuat baik pada musuh kita. Kita mengasihani musuh kita. Sama seperti Kristus mengasihi kita saat kita masih hidup dalam dosa. Kita masih berdosa. Kita masih menjadi musuhnya karena kita selalu hidup dalam dosa. Tapi Tuhan menyelamatkan kita dan Tuhan mengasihi kita. Jadi kalau kita melihat harta milik orang lain, bahkan mungkin milik musuh kita yang terjatuh, atau mungkin keledainya yang tersesat, kita harus menolongnya dan mengantarnya pulang kepada si pemiliknya. Jangan sampai kita meninggalkan perbuatan-perbuatan baik yang telah Tuhan ajarkan pada kita hanya karena kebencian dan permusuhan kita.
Kebaikan yang sejati adalah jika kita melakukan kebaikan itu tanpa dipengaruhi apapun. Apakah ia teman kita, saudara kita, musuh kita, pimpinan kita, dan lain sebagainya. Lakukanlah perbuatan baik pada semua orang. Itu yang dikatakan dalam ayat ini. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini topik minggu kita melawan suap dan korupsi. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita harus memiliki prinsip iman yang mengatakan bahwa Tuhanlah sumber segala berkat dalam kehidupan kita. Kedua adalah kita harus takut pada Allah. Maka kita akan takut untuk melakukan kejahatan. Takut untuk memutarbalikkan kebenaran. Meskipun kita dijanjikan dengan uang dan harta. Kemudian yang ketiga, syukuri apa yang telah kita terima. Mensyukuri setiap berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima dan mencukupkan diri kita dengan berkat yang sudah ada pada kita dan sambil menunggu berkat-berkat Tuhan yang akan diberikan kepada kita, maka dengan itu juga kita harus menantikannya dan selalu berbuat baik, berbuat kebenaran dan keadilan dan tidak jatuh ke dalam kejahatan. Yang terakhir kita lihat, mari kita biasakan hidup kita untuk menjaga hal-hal kecil dalam hidup kita ini. Biasakan hidup jujur, jangan berbohong, jangan menggosipi orang lain, jangan mengambil yang bukan harta milik kita, yang bukan hak kita. Jangan mau menerima suap dan memberi suap. Jangan memihak pada orang-orang yang salah, tetapi berpihaklah pada kebenaran. Sebab itulah yang Allah inginkan bagi umat pilihannya yang telah Ia tebus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu telah kami dengarkan pada hari ini. Yang mengingatkan kami Tuhan, dengan perintah dan peraturan-peraturan yang Kau berikan kepada kami. Supaya dalam kehidupan kami saling mengasihi, kami saling menolong, dan bisa menegakkan kebenaran dalam kehidupan kami. Tanpa memandang siapapun orangnya. Supaya kami tidak memihak pada seseorang, baik ia orang kaya, baik ia orang miskin. Tapi kami harus berpihak kepada kebenaran, karena itulah yang Kau inginkan dari kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terimalah doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.